SMP Bobri 3 Yogyakarta, ketemu lagi dengan Pak Catur di sini dalam video BK Menyapa. Nah, untuk edisi kali ini Pak Catur lain dari biasanya, di mana biasanya di video-video sebelumnya Pak Catur hanya sendiri dalam video BK Menyapa itu. Nah, kali ini atau mulai hari ini ada sesuatu yang berbeda. Pak Catur ditemani oleh salah satu guru baru di SMP Bobri 3 Yogyakarta. Berikan tepuk tangan untuk Pak Abed Nego Novendra. Yeay. Halo. Yo, biar lebih enak, perkenalkan dulu dong siapa guru baru itu. Ya, halo anak-anak, saya Pak Abed Nego Novendra. Anak-anak bisa panggil saya Pak Abed atau Pak Vendra. Enaknya yang mana nih Pak Catur ya? Mungkin bisa fleksibel aja ya. Fleksibel aja ya. Anak-anak ya, biar kalau anak-anak nyaman manggilnya kan juga semakin enak juga. Yang penting enak lah. Yang penting enak. Nah, di sini nantinya saya akan menemani Pak Catur dalam mata pelajaran bimbingan dan konseling. Ya, lebih tepatnya dalam kegiatan bimbingan dan konseling ya, seperti itu. Nah, nanti ya mulai di semester 2 ini yang akan dimulai 3 Januari besok. 3 Januari. Ya, 3 Januari besok di SMP Bobri 3 berarti memiliki 2 guru bimbingan konseling ya. Ada Pak Catur dan ada Pak Abed atau Pak Vendra. Nah, kalau Pak Catur kan bisa aja Pak Cito. Nah, seperti itu. Nah, nanti ketika dalam pembelajarannya atau kegiatan belajar mengajar, Pak Vendra itu nanti akan fokus mendampingi teman-teman yang ada di kelas 7. Ya, di kelas 7. Nah, kelas 8 dan 9 ada Pak Catur, namun tidak menutup kemungkinan kami switch ya. Tidak menutup kemungkinan juga teman-teman yang kelas 7 misalkan mau bercerita-cerita, bisa cerita-cerita dengan Pak Catur. Teman-teman yang kelas 8 dan 9 cerita-cerita dengan Pak Vendra. Seperti itu. Jadi kita fleksibel saja. Yang terpenting di sini adalah kami berdua akan mendampingi teman-teman, menemani teman-teman selama kegiatan pembelajaran di SMP Bobri 3. Ketika ada kendala, ketika ada hambatan, ketika ada sesuatu yang ingin diceritakan, bisa diceritakan kepada kami. Oke, berikutnya tidak hanya Pak Vendra ini guru baru yang ada di SMP Bobri 3. Ada satu lagi namanya Bu Monik. Ya, Bu Monik nanti Pak Catur berikan fotonya di sini. Ya, karena saat ini Bu Monik sedang berhalangan hadir untuk pengambilan gambar ini. Nanti kami berikan fotonya di bawah. Nah, Bu Monik ini nanti akan mengajar pelajaran bahasa Inggris. Nah, Bu Monik menggantikan Mem Anas ya, Mem Anas yang per Desember ini ya, atau ketika video ini dibuat, Mem Anas sudah memasuki masa pensiun, purna tugas, sehingga harus digantikan oleh guru baru. Untuk teman-teman kelas 7 ya pasti nanti akan mengalami atau mengikuti kegiatan pembelajaran dengan suasana yang baru ya, dengan suasana yang berbeda dibandingkan dengan semester-semester kemarin. Oke, Pak Vendra, kita akan masuk di semester 2 ya. Semester yang baru tentunya dengan semangat yang baru. Kira-kira ada apa aja sih ini di kegiatan semester 2 ini di SMP Bobri 3, ada apa aja kira-kira? Nah, kalau di semester 2 ini nanti akan ada agenda yang menarik daripada di semester 1 tentunya. Oke, keren pasti ya. Keren, salah satunya itu nanti pembelajarannya berbasis proyek. Wih, keren. Jadi nanti anak-anak akan disiapkan berbagai macam proyek, entah itu kelas 7, kelas 8, kelas 9, atau mungkin gabungan antar kelas untuk mengerjakan berbagai macam proyek. Dan perlu dicatat juga, proyeknya ini tidak untuk satu mapel, tetapi gabungan beberapa mapel. Ya, betul. Dengan kata lain nanti berarti ketika kelas 7 dan kelas 7 A, B, C, D ada proyek misalkan matematika, IPA, bahasa Indonesia, itu bisa ya Pak Vendra? Bisa. Mungkin bisa nanti bikin kue. Apa di dalamnya dinilainya apa? Oke, bisa bikin kue aja, nanti penilaiannya bisa saja dari prakarya, seni budaya, matematika. Matematika bisa. Loh, kok bisa bikin kue dapat nilai matematika? Besok akan dijelaskan lebih detail oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran di semester 2. Apalagi ini Pak Vendra? Lalu selanjutnya ada agenda ini Pak Catur, open house. Oke, seru ini ya.
Open house itu nanti kalau yang tahun-tahun kemarin dilaksanakan di bulan Januari Februari. Iya. Nah, kemungkinan besar di semester ini atau dalam perencanaannya tetap di bulan yang sama, di Januari sampai dengan Februari akan ada open house. Jadi ada berbagai macam kegiatan seru nantinya. Teman-teman yang jadi pengurus OSIS siap-siap nanti berpartisipasi karena nanti teman-teman yang akan punya andil besar ya untuk melaksanakan kegiatan open house ini. Oke. Selain itu apa lagi Pak Findra? Giliran saya yang tanya Pak Catur. Oke, Nah, siap. semester 2 ini nantinya pembelajarannya akan seperti apa nih? Oke, tadi sudah ada berupa proyek. Kalau di event ada open house. Nah, kalau bentuk pembelajarannya direncanakan di semester 2 ini akan ada peningkatan level PTMT-nya. Oke. Kalau kemarin di semester 1 teman-teman ketika mengikuti pembelajaran PTMT dijadwalkan 2 kali dalam seminggu atau 2 hari dalam seminggu. Nah, direncanakan di semester 2 ini akan naik levelnya lebih dari 2 hari. Wah, lebih sering berarti, Lebih Pak, sering ya, lebih sering. Bisa nanti dinaikkan menjadi 3 hari dalam 1 minggu ya. Bisa dengan model 50% kayak kemarin. Bisa juga dalam 3 hari seminggu itu semuanya masuk ya. Kelas 7 masuk semua, kelas 8 masuk semua, kelas 9 masuk semuanya. Direncanakan akan seperti itu. Kenapa kok levelnya dinaikin? Nah, ada banyak faktornya ini Pak Vendra. Apa aja itu Pak Catur? Selain puji Tuhan sampai dengan hari ini dan semoga kedepannya kondisi COVID semakin menurun ya. Pak itu ada Omicron segala macam varian baru. ya. Selama kita melakukan prokes ya, kita ikuti prokes dalam nama Tuhan semuanya bisa sehat semua. Kita optimis ke depan akan jauh lebih baik ya. Ketika angka positif itu stabil dalam artian semakin menurun, kemudian tingkat vaksinasi semakin banyak, semakin bagus. Nah, itu bisa membuat pembelajaran yang awalnya mayoritas adalah pembelajaran dari rumah bisa dinaikkan levelnya. Kurang lebih seperti itu. Bisa juga nanti selain masuk semuanya, nanti ketika prakteknya akan ada hal seru lainnya. Gimana? Sudah masuk semua, bisa aja nanti Pak itu kan di ruang kelasnya kalau seandainya masuk semua berdekatan banget ini Pak. Gimana caranya kalau masuk semua? Tenang, nanti akan ada penjelasan khusus ya oleh tim gugus tugas COVID ya. Nanti akan diatur khusus selain nanti dari teknis istilahnya kepandaian Bapak Ibu guru mengatur strategi dalam pembelajaran. Nanti juga kita akan memanfaatkan teknologi untuk pembelajarannya. Gitu kurang lebih. Teknologi. Iya, pokoknya kita harus akrab dengan teknologi. Begitu kurang lebih gambarannya Pak Vendra, dan tidak menutup kemungkinan ini yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak ini pasti. Di semester 2 ini ketika kondisinya semakin baik, tidak menutup kemungkinan pembelajaran di luar ruang kelas. Berarti tidak hanya sebatas di dalam kelas, bisa di luar. Bisa di luar. Nah, yang kemarin-kemarin ketika masuk PTMT hanya duduk dengerin guru berceramah, memberikan materi. Nah, ke depan akan bisa jauh lebih interaktif lagi. Ya, interaktif lagi. Seperti itu Pak Vendra. Selain tadi ada open house, kemudian proyek ya, PTMT-nya akan dinaikkan levelnya. Kurang lebih 3 hal utama itu yang nantinya akan kalian hadapi atau teman-teman hadapi di semester 2 ya. Pastikan sebelum memasuki semester 2 ini yang paling penting ini Pak Vendra. Apa itu Pak? Pastikan selama kalian menikmati liburan semester ya, Natal dan Tahun Baru ini harus selalu prokes. Kalau tidak ada kegiatan yang sangat penting, sangat mendesak, tolong tetap di rumah. Pak, kan libur mau piknik segala macam, kondisi masih pandemi, pikniknya dipikir nanti-nanti, ditunda dulu. Apalagi ada Omicron ini, ya siapa tahu ya. Tadi kemarin di berita ada 1 warga negara Indonesia yang positif lolos, sempat makan di tempat umum segala macam. Nah, kita tidak tahu kedepannya akan seperti apa. Untuk antisipasi, makanya tetap prokes, usahakan lebih banyak di rumah. Seperti itu ya. Oh ya, tambah lagi Pak Vendra. Besok sebelum tanggal 3 Januari
orang tua atau wali teman-teman semuanya itu akan mengisi screening. Oh, screening dulu ya sebelum masuk dulu ya? dong. Sebelum masuk screening dulu. Jadi di situ akan diminta untuk menginputkan data-data kegiatan kalian teman-teman ya beserta keluarga selama liburan ini itu ngapain aja. Oh, selama libur akhir semester Ya. pergi-pergi itu Pergi-pergi atau tidak, ada yang sakit atau tidak, pokoknya semua hal yang berkaitan dengan aktivitas dan kesehatan itu akan didata, dan itu akan menjadikan dasar bagi sekolah untuk menentukan atau kebijakan dalam PTMT itu nanti ya yang tadi sudah disampaikan. Dan berikutnya, kalau berdasarkan aturan dari pemerintah pusat, mulai semester 2 ini tidak ada pilihan milih BDR, milih PTMT, tidak. Semua diprogramkan oleh sekolah. Diprioritaskan adalah PTMT. Seperti itu Pak Findra. Jadi akan semakin seru, akan bertahap kembali seperti keadaan sebelum COVID. Iya, seperti itu kurang lebihnya. Gitu. Ada banyak hal yang nantinya telah disiapkan oleh sekolah yang akan teman-teman nikmati di semester 2 ini. Yang jelas, paling utama adalah siapkan diri teman-teman untuk memasuki semester 2 agar bisa teman-teman jalani dengan maksimal. Dan bagi teman-teman kemarin yang semester 1 rapotnya belum beres ya, masih ada tagihan-tagihan, rapotnya belum bisa diterima, tolong selesaikan ya. Kenapa harus diselesaikan? Karena dia di semester 2 saat kenaikan kelas bisa aman. Jangan sampai dong teman-temannya udah di kelas yang lebih atas, kalian masih ada di kelas yang bawah, atau masih ada tugas yang belum dikumpulkan. yang belum dikumpulkan, itu jangan sampai itu kejadian. Oke? Begitu saja Pak Findra, ada tambahan? Jaga kesehatan, sampai jumpa di sekolah. Oke, sampai ketemu lagi di BK Menyapa dan di SMP Bertiga. Dadah!